Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, dengan syukur yang tinggi saya ingin menyampaikan berita gembira untuk umat Islam sedunia lah, dari segi kualitas ya. Saya baru saja mengikuti musyawarah nasional tarjih di Pekalongan satu pekan yang lalu, membahas kalender Hijriah global tunggal. Goalnya atau tujuan akhirnya itu adalah satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Sebagaimana kalender Syamsiah atau Masehi, misalnya tanggal 1 Januari yang lalu harinya Senin 1 Januari 2024, ya semuanya hari Senin untuk seluruh dunia, yang membedakan jam waktu setempat. Begitu juga 1 Muharram di Indonesia hari apa? Ya sama harinya dengan benua lainnya. Arab, Australia, seluruh Asia. Karena untuk penghitungan penanggalan tahun Hijriah itu medianya juga satu, yakni Allah ciptakan bulan mengelilingi matahari rata-rata 29,5 hari. Dalam satu tahun, bulan 12 kali mengelilingi bumi dengan tertib, dengan teratur, hitungannya pasti. Sebagaimana pastinya hitungan bumi mengelilingi matahari, setahun juga 12 bulan, Januari sampai Desember. Jadi besar harapan kita ke depan tidak ada perbedaan mengawali Ramadan, 1 Syawal, begitu juga Idul Adha. Karena Allah tidak pernah ciptakan 1 Ramadan itu 2 kali. Tidak pernah ada sesungguhnya 1 Syawal Idul Fitri itu 2 kali tanggalnya, tidak ada. Sebagaimana tanggal 1 Januari tidak pernah 2 kali. Ini isyaratnya diantaranya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat di husban dimaknai perhitungan yang amat teliti, tidak akan pernah keliru. Baru saja azan zuhur dikumandangkan, itu diambilkan dari Al-Quran. Aqimis salata liduluki syams. Kalau diterjemahkan, ya kumandangkanlah azan zuhur saat matahari telah tergelincir. Bani Israel 78. Begitu kita azan di sini, seluruh masjid di Kota Padang dalam hitungan detik mengumandangkan azan. Begitu kepastian perhitungan peredaran matahari yang terbit di timur, terbenam di barat. Itu pun juga berpindah-pindah. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah yang menjaga, atau diterjemahnya itu Tuhan menjaga
dua timur dan dua barat. Dimaknai lagi, Allah menjaga dua batas terbit matahari di timur dan dua batas matahari terbenam di barat. Sekarang kenapa Kota Padang terasa panas kalau tidak hujan turun? Karena matahari sekarang ya di atas wilayah Kota Padang. Beda dengan Desember, awal ya akhir November, matahari itu beratnya belahan selatan. Walaupun tengah hari tidak sepanas sekarang. Jadi bulan Desember matahari terbit dan terbenam belahan selatan. Jadi timur, barat, belahan selatan. Kalau sekarang mendekati khatulistiwa, nanti bulan Juni matahari terbitnya belahan utara, terbenamnya juga barat belahan utara. Inilah yang menyebabkan jadwal salat kita tidak sama setiap hari, berdasarkan deklinasi matahari waktu salat kita. Itu bisa dihitung. Nah, kembali kepada mukadimah tadi, dalam musyawarah nasional tarjih, saya izinkan menyampaikan ditunjuk dalam sidang Komisi A sebagai ketua untuk ikut merumuskan apa yang telah disusun tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Akhirnya draft yang disusun diterima dengan segala masukan, ada catatan-catatan. Artinya adalah mulai Muharram besok, Muhammadiyah sudah punya karya yang sangat besar meluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Semoga kita berumur panjang, bisa menikmati apa yang telah dikaryakan itu. Sebenarnya sudah dikaji sekian puluh tahun yang lalu, tapi baru finalnya diterima satu pekan yang lalu dan diluncurkan insya Allah Muharram 1446 di tahun 2024 ini. Penutup, kalau matahari dan bulan bisa dihitung, kapan kita puasa menurut perhitungan yang konsepnya Al-Quran? Hitung itu atau hisab ada dalam Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Adadas sini nawal hisab. Jadi jelas ada kata hisab. Jadi hati-hati juga nanti dalam bergaul tengah masyarakat, karena kalau dilihat media macam-macam caranya, tapi etika kesopanan harus dijaga. Misalnya siapa yang menentukan awal Ramadan dan hisab dikatakan bid'ah, itu gawat. Artinya kalau belum paham dengan masalah ini, bagus menyimak, diam, jangan berkomentar daripada menambah berat timbangan dosa. Kapan kita berpuasa? Hari Ahad, tanggal 10 Maret ini, Ahad besok, pukul 4 sore lewat 3 menit terjadi ijtima awal Ramadan. Ijtima itu artinya berkumpul. Apa yang berkumpul? Bumi, bulan,
matahari pada satu garis astronomi. Kalau dia satu garis itu seakan-akan memberi isyarat pada kita komunikasi lancar. Mungkin waktu SD dulu ada kaleng ditutup dengan kertas, lalu disambung dengan benang, ditarik garis lurus, kita bisa bicara jelas. Garis itu tentu tidak tampak, tapi dipahami bumi, bulan, dan matahari satu garis, disebut ijtima, bahasa lainnya konjungsi. Untuk apa ijtima itu? Memberi isyarat atau pemberitahuan resmi bahwa bulan lama hendak berakhir, bulan baru hendak bertugas. Jadi sebelum bulan lama pergi, Sya'ban ini, sebelum Ramadan datang supaya orang berpuasa, serah terima dulu bulan lama dengan bulan baru yang disebut dengan ijtima atau pertemuan. Sama kan serah terima jabatan sebelum pejabat lama meninggalkan tempat dan pejabat baru bekerja, ada serah terima dulu. Jadi yang lama kalau pergi tampak punggung, yang datang dengan segala persiapan tampak muka. Ini etika. Tapi kalau bilang malam pejabat lama lain cerita. Habis itu pula bulan lama Sya'ban hendak pergi, Ramadan hendak bertugas, ada ijtima lebih dahulu. Seakan-akan berkata begini, aku Sya'ban mau meninggalkan tugas. Kata Ramadan, aku juga mau datang supaya orang berpuasa. Serah terima dulu. Pukul 4 sore lewat 3 menit Ahad besok ini. Terus matahari jalan, bulan jalan dalam gerakan semu tapi hakiki. Begitu matahari terbenam hari Ahad besok, hilal bulan baru atau bulan sabit sudah wujud di atas ufuk setinggi 1 derajat 3 menit. Wujud itu artinya tampak atau ada. Jadi kalau sudah wujud hilal di atas ufuk, terpenuhi konsep Al-Quran. Apabila kamu hadir di bulan Ramadan, ya berpuasalah. Pahami Al-Baqarah 185. Terus kalau dalam sunnah, berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal atau bulan baru. Ternyata begitu matahari terbenam, hilal sudah wujud, sudah tampak. Tampak bagaimana? Tampak dalam perhitungan. Jadi namanya ru'yatul ilmi, melihat hilal dengan ilmu pengetahuan. Tadi azan zuhur dikumandangkan, itu namanya melihat matahari tergelincir dengan ru'yatul ilmi. Kan tidak ada muazin kita pergi ke bawah melihat matahari tergelincir, kan tidak. Tapi lihat hasil perhitungan yang dimunculkan dalam jadwal salat. Ada satu paket itu, baik matahari maupun bulan itu bisa dihitung. Nah, karena hilal sudah wujud hari Ahad besok saat matahari terbenam, disebut malam pertama Ramadan sudah hadir. Oleh sebab itu, hari Ahad sesudah Isya sudah digairahkan malam pertama Ramadan tanpa ada keraguan. Mengapa tarawih Ahad malam tanggal 10? Karena 1 Ramadan telah masuk. Kapan masuknya? Waktu maghrib tadi. Kok disebut masuk? Ya, serah terima sudah pukul 4 sorenya. Lalu saat matahari terbenam, hilalnya sudah di atas ufuk, sudah positif. Tapi kalau matahari terbenam, hilal di bawah ufuk, itu disebut bulan tidak tampak. Baru digenapkan menjadi 30. Tapi karena dia sudah hadir di atas ufuk, jangan ditambah lagi. Nanti hari kedua berpuasa. Jadi 1 Ramadan itu jatuhnya hari Senin tanggal 11 Maret.
Ini metode yang dipakai adalah hisab hakiki wujudul hilal dengan konsep Al-Quran dan Sunnah serta ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu hisab atau astronomi Islam. Arab Saudi setelah diperhatikan pula jadwal kalendernya, itu satu Ramadannya Sunday Monday tanggal 11 Maret. Jadi puasa hari Senin sama dengan Arab Saudi dan Indonesia. Lalu di penutup kajian ini, kita di Indonesia sudah terbiasa. Ada yang duluan, ada yang sama, ada yang kemudian. Etika yang dibangun apa? Saling menghormati, tidak boleh salah menyalahkan. Tapi awas pula, jangan pula ketiga-tiganya dibenarkan. Yang puasa kemarin benar, yang puasa hari ini benar, yang puasa besok benar. Kalau benar ketiga-tiganya, mengawali, sejak kapan Allah menciptakan satu Ramadan itu 3 kali? Yang benar itu pasti hanya satu dalam penanggalan satu Ramadan. Hanya saja ketetapan mana yang betul tentu kepastian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalimat pergaulannya begini, yang puasa kemarin, hari ini dan besok memulainya, ketiga-tiganya benar menurut pendapat masing-masing. Itu agaknya bisa. Tapi kalau itu pula seorang pribadi membenarkan ketiga-tiganya, sejak kapan satu Ramadan itu 3 kali? Nah, kira-kira begitu. Jadi semangatnya adalah satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia sejak dahulu sesungguhnya sampai akhir zaman bisa ditetapkan. Karena mataharinya satu, bulannya satu, buminya juga satu. Saya kira ini jelas. Allah sangat menerangkan ini sejelas-jelasnya. Silakan nanti didalami. Bani Israel, sekarang kan populer Al-Isra ya, ayat 12. Selamat menekuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.